Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Aziza. Saya dari 12 Sosu. Saya di sini ingin mempresentasikan berjudul implementasi pembangunan berkelanjutan. Implementasi pembangunan berkelanjutan. Dan apa itu pembangunan berkelanjutan? Adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang, mengandung arti tercapainya keadaan antar generasi. Berarti pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem dan memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan melestarikan lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. 2. Gagasan pada dalam KTT 1992. Kesepakatan Kopen yang dihasilkan oleh KTT Bumi Dido dan Canidewa pada tahun 1992 menghasilkan 2 gagasan, yaitu yang pertama gagasan kebutuhan, yang kedua gagasan keterbatasan. Yang pertama, gagasan kebutuhan adalah kebutuhan manusia untuk menopang hidup, yang diprioritaskan adalah kesejahteraan masyarakat mayoritas. Yang kedua, gagasan keterbatasan adalah keterbatasan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Sasaran pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi, intergenerasi equity. Yang kedua, self-organizing atau pengaman terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengajak pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memperhatikan lingkungan fisik dan sosial. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif. Yang ketiga, menggunakan inovasi sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menjamin pemerataan dan keseimbangan pendapatan daerah antara golongan dan antara daerah. Yang kelima, terdapat program jangka panjang. Yang keenam, disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Implementasi pembangunan berkelanjutan ada pertanian, perikanan, peternakan, pemungkinan industri, dan energi alternatif. Pertanian ada 4. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Yang kedua, pengurangan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, melakukan pergiliran tanaman. Yang keempat, pengolahan tanah dengan teknik konservasi atau crop rotation. Perikanan ada 4. Yang pertama, tidak menangkap ikan berlebihan. Yang kedua, alat penangkap ikan tidak merusak biota laut. Yang ketiga, menjaga biota laut dengan menjaga dan melestarikan laut. Yang keempat, perbaikan sektor penunjang perikanan. Peternakan ada 5. Yang pertama, pengolahan limbah kotoran dengan benar. Yang kedua, penggunaan obat organik untuk mengembangkan ternak. Yang ketiga, melestarikan padang rumput sehingga tidak mengancam keanekaragaman hayati. Yang keempat, melakukan perawatan ternak sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang kelima, pelestarian tanah. Permukiman ada 4. Yang pertama, pembangunan permukiman yang sehat. Yang kedua, penggunaan sumber resapan atau biofori pada permukiman yang padat. Yang ketiga, pengolahan pembuangan sampah. Yang keempat, penerapan 3R, reduce, reuse, dan reduce. Industri ada 5. Yang pertama, pengelolaan limbah. Yang kedua, penggunaan ambang. Yang ketiga, penggunaan teknik industri ramah lingkungan atau ekoefisiensi. Yang keempat, kewajiban bagi perusahaan industri untuk menanam pohon sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Yang kelima, pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber energi.
Energi alternatif ramah lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara memakai energi alternatif untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang pertama, energi alternatif air. Yang kedua, energi alternatif angin. Yang ketiga, energi alternatif surya. Yang keempat, energi alternatif biomasa. Yang kelima, energi alternatif ombak. Yang keenam, energi alternatif uap.